Selamat pagi, Bapak Ibu semua, para peserta program pengembangan konsultan manajemen teknis untuk mengurangi kematian ibu dan bayi di kabupaten. Ya. Bagi teman-teman di perguruan tinggi lain, silahkan ikuti. Jadi kita ada satu sesi awal, kira-kira 45 menit untuk kita bersama. Kemudian nanti ada diskusi yang nanti harapannya para peserta di luar Jogja pun bisa mendengarkan sendiri, dan besok pagi jam 9 ya, kita ada pertemuan live streaming untuk diskusi lebih lanjut mengenai apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai paket-paket kerja ya untuk konsultan manajemen dan teknis dalam rangka mengurangi kematian ibu dan bayi di kabupaten, dan pertanyaannya apakah kampus itu mempunyai tenaga ahlinya. Ini yang jadi satu isu ya nih. Jadi kita akan di sini terus ya. Nah, seperti kita cermati, pendekatan kita adalah dari hulu ke hilir nih. Dan kita melihat ada pelaku-pelaku yang di hulu yang dalam konteks KIA. Nanti kita akan diskusikan sebentar, dan nanti kita langsung ada semacam semacam ya diskusi pemikiran ya tentang model ini. Dan juga pelaku-pelaku di hilir ya, tentunya adalah yang terkait dengan kematian yang ada di rumah sakit ya. Slide. Sehingga minggu lalu kita telah membahas mengenai target yang dipakai itu bukan hanya cakupan K1, K2, K3, K4, tapi cenderung juga ke cakupan-cakupan yang indikator akhirnya itu adalah kematian. Jadi kita menggunakan model ya, atau pendekatan hit the target, itu jumlah kematian ibu dan bayi secara absolut. Ya. Slide. Nah, ini yang minggu lalu kita bahas juga sudah terlihat seperti ini ya. Jadi kita punya model seperti ini dari hulu ke hilir, di mana ada SDM di kabupaten yang mempunyai tugas untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Jadi ada SDM kesehatan di kabupaten yang punya keterampilan A, B, C, D, dan E, dan punya paket pekerjaan 1, 2, 3 yang klik. Kalau kita lihat secara lebih jelas, nah ini dari hulu ada guru, tokoh masyarakat, ahli gizi, promotor kesehatan, epidemiologis, ahli IT, bidan, perawat, dokter umum, dokter spesialis obsgin, dokter spesialis anak, spesialis jantung, sampai ahli gizi, dan sebagainya ya. Ini adalah mereka-mereka di lapangan yang mencoba untuk mengurangi kematian ibu dan bayi dengan cara mencegah faktor risiko, merubah perilaku, melakukan diagnosis dini, melakukan selain normal, melakukan tindakan emergensi, dan berbagai keterampilan lainnya. Ya nih. Nah, itu yang dibagi dalam paket pekerjaan 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Oke, terus, nah, di mana peran kita? Nah, ini sebagai konsultan ya, sebagai atau pendamping teknis, itu sebagai perencana, pelaksana, dan sebagai konsultan monitoring dan evaluasi yang independen. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita cocokkan dengan yang ada di lapangan ya, petugas di lapangan, ya slide berikutnya, kita akan bisa nggak kita cocokkan juga, di mana pendamping-pendamping atau konsultan manajemen teknis KIA yang bersama-sama dengan para pelaku di sektor hulunya ya, para guru, tokoh masyarakat, ahli gizi masyarakat, dan sebagainya, itu mencoba untuk merubah perilaku ya. Kemudian juga ada konsultan manajemen dan pendamping teknis KIA yang ada di hilirnya, yang juga berusaha untuk mengurangi kematian misalnya di rumah sakit ataupun di rujukan, di puskesmas ya. Dan mereka bekerja bersama nih. Jadi tidak sebuah pekerjaan yang sifatnya terpisah-pisah. Ya, slide. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana komposisi tim konsultan manajemen teknis, apa saja kompetensinya, apakah perlu mempunyai kompetensi soft skill, ini misalnya sebagai motivator, melatih leadership, mengelola konflik, dan apa lembaganya, perguruan tinggi atau perusahaan swasta, ini semua sudah kita bahas minggu lalu pada pertemuan di hari Jumat ya. Slide. Nah, sehingga hari ini kita akan mencoba untuk melihat ya, apakah betul untuk mengurangi kematian ibu dan bayi tadi, bisa nggak kita mempunyai apa yang disebut sebagai paket-paket pekerjaan. Jadi
cara berpikirnya sebenarnya sederhana sekali. Jadi semuanya itu punya tujuan ya untuk mengurangi kematian ibu dan bayi. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dalam manajemen proyek itu untuk ya kita anggap bahwa usaha ini adalah suatu proyek yang punya jangkauan waktu ya. Ada berbagai paket pekerjaan yang kita bisa urutkan mulai dari hulu ya tadi sampai ke hilir ya. Ini. Jadi ada semacam model yang seperti ini. Ya. Nah, ini yang mungkin saya akan berhenti di sini dulu ya untuk komentar dari para partisipan di sini. Bisa nggak dipahami model berpikirnya? Jadi antara apa yang disebut sebagai tujuan akhir di sini, kematian ibu ya dan bayi, dan paket-paket kegiatan yang saling mendukung atau sinergi. Tanpa ada paket-paket yang lengkap ini, mungkin penurunan ibu dan bayi tidak signifikan. Misalnya seperti di Yogyakarta itu 97% mungkin lebih ya, kematian itu ada di rumah sakit. Ya. Nah, tapi juga penyebab kematian juga ada sebagian karena masalah di hulunya. Nah, ini bagaimana kita bisa memadukan antara paket pekerjaan hulu dan paket pekerjaan hilir itu menjadi suatu program konsultasi yang sinergi. Ya, coba kita lihat lagi slide-nya. Nah, ini ya, jadi definisi work package tadi ya dari Business Dictionary ya. Jadi paket-paket itu memang berbeda ya, dan punya schedule start dan completion dates yang tertentu ya. Nah, dan juga dalam konteks MDG ya, kita ini punya waktu cuma 2 tahun lagi ya, jadi 2014 dan 2015 ya. Kemudian juga, nah sebagai konsultan juga nanti kalau ditanya budget per paket itu berapa, karena ada kemungkinan sebuah provinsi itu tidak seluruh paket yang mau ambil ya, tapi cuma paket ya kliniknya saja misalnya, atau paket hulunya saja ya, ini. Oke, terus, nah sehingga diskusi kita apa saja paket-paket kerjaan konsultan ini di program kematian ibu dan anak ya. Ada paket konsultan di hulu, hilir, kemudian paket konsultan di perencanaan dan penganggaran, paket konsultan sistem rujukan, paket konsultan sistem surveillance respon dan sebagainya. Dan ini bagaimana hubungan dengan mapping intervention itu bisa kita diskusikan nanti ya. Oke, saya akan berhenti di sini. Mungkin ada komentar dari Bapak Ibu semua mengenai apa yang disebut sebagai paket tadi. Ya. Kalau dari luar Jogja silahkan. Teleponnya apa? Pakai berapa nih? Hilirnya di rumah sakit tidak ada usaha perubahan. Silakan, ada komentar? Diskusinya. Ya, Pak Dwi. Ya, terima kasih. Saya hanya melihat yang sampai perencanaan tapi terkait dengan implementasi dan one F-nya. Ini siapa nanti, Pak? Karena di sini tidak ada paketnya. Ya, mungkin terkait juga di perencanaan penganggaran ya, mungkin sampai ke Monef-nya bisa jadi itu, mungkin tak bisa tambah lagi ya, ke Monef-nya. Memang ini menarik ya, jadi kita juga bisa melihat dalam, mungkin bisa di mapping intervention ya, bukan yang itu, yang di web. Kalau kita lihat intervensi kita, itu intervensi yang hijau itu lebih ke arah program ya ini. Tapi yang biru itu memang lebih ke arah sistem manajemennya ini. Ya mungkin bisa tambah lagi perencanaan penganggaran tulis bukti termasuk Monef independennya tadi. Ya, bisa jadi. Ya. Jadi itu tidak terkait langsung dengan bukan tindakan langsung ya, tapi ini sangat mempengaruhi anggaran untuk kegiatan misalnya KB dan KB itu kan tidak hanya di Dinkes ya, di mungkin badan kependudukan di daerah ya, bagaimana
anggaran di gizi, ya, kemudian bagaimana anggaran di rumah sakit yang sudah PLUD. Nah, jadi ini kita lihat bahwa paket konsultan kita itu ada yang membahas mengenai perencanaan dan penganggaran. Ya, ini tentunya dari kelompoknya investment case, ya. Ya. Tapi kalau paket yang di hulu itu lebih banyak, misalnya paket promkes, promosi kesehatan, paket untuk bagaimana ibu-ibu itu bisa ANC dengan baik, atau kalau KB dan kesehatan reproduksi itu di situ, ya. Ya, paket di sebelah hulunya. Kalau hilirnya jelas bagaimana mutu klinik di rumah sakit. Ya. Dari para spesialis itu memang menjadi semacam konsultan yang cenderung diarah ke hilir, ya. Nah, walaupun juga ada spesialis yang ahli promosi kesehatan juga nggak masalah, ya, tapi kalau kita lihat secara kegiatan, ya, berada di hilirnya. Ya. Ya. Jadi, nah ini yang kita sebut sebagai paket-paket pekerjaan yang bisa kita pisah-pisahkan, dan dalam konteks perencanaan kegiatan konsultasi tadi, kalau ditanya itu berapa anggaran sebagai ya saya sebagai misalnya bupati sebuah kabupaten itu tanya pada Dinkes, kalau kita butuh konsultan untuk perbaikan mutu klinik obsgin dan anak di rumah sakit kita itu berapa biayanya. Nah ini tentunya ada pertanyaan, ya, siapa orangnya, ya nih. Ya, 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 ya. Iya, ada berapa ya? Mungkin di kursinya di sana dulu nggak apa? Di sana dulu aja nggak apa? Di kursinya di, ya. Bisa lihat ke, ya. Ya. Jadi ketika mutu pelayanan ya, ibu dan anak itu tidak begitu bagus misalnya, atau dianggap banyak menyebabkan kematian, itu tentu pertanyaan besarnya bagaimana di sini perbaikan mutu pelayanan kliniknya. Nah, kalau kelompoknya yang investasi, ya yang perencanaan berbasis bukti, ya mungkin di daerah di sini. Ya. Oke, ada lagi? Gimana Pak Dwi? Bisa ya dipahami? Ya. Silakan, ada yang. Jadi konsep paket ini ya yang jadi isu kunci, ya. Makanya minggu ini kita mencoba untuk menyusun paketnya apa. Kemudian minggu depan kita akan diskusi lagi dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain, apakah tersedia orangnya ini, ahlinya ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain untuk bisa dipahami nggak model paket ini yang bekerja bersama, ya. Sehingga tiap-tiap paket ini juga ada koordinatornya ini. Nah, nanti kita akan sampai ke sana latihan kita, ya. Oke, ada lagi? Iya. Jadi mungkin ya mohon nanti masukan dari Bapak Ibu, apakah kita setuju 5 paket ini, sedangkan kemarin yang saya inventarisasi adalah keahliannya. Nah, tetapi keahlian-keahlian itu akan masuk ke dalam paket-paket itu sesuai keahliannya. Begitu, Prof. Ya. Jadi ini kami juga membagi masih di dalam kelompok keahlian, belum dalam kelompok paket. Ya, terima kasih, Prof. Ya, memang ini menarik, ya, ketika bicara mengenai paket tadi terkait juga dengan balik lagi pada anggaran, siapa yang mau pakai konsultan tadi, sehingga tiap paket ini nanti akan coba terus lagi, ya. Nah terus akan tadi apakah ada nama-nama tenaga ahli yang dapat dikelompokkan ke paket-paket kegiatan tersebut, ya. Apa kriteria dan keahlian yang ada, ya. Apakah tidak ada tenaganya? Kalau tidak ada, di mana akan diperoleh? Mungkin ini ada teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, di situ memang tidak ada ahli klinisnya, SPOG-nya. Tapi mungkin bisa kerjasama dengan FK, misalnya FKM Airlangga, misalnya. Itu bisa kerjasama dengan FK Airlangga atau FKM Unhas yang Pak Alimin kemarin juga menyatakan bahwa sedang kerjasama dengan beberapa teman obskin dan anak ini. Tapi juga kemudian ada orangnya tapi tidak punya minat untuk jadi konsultan, jadi sibuk di tempat masing-masing, atau ada dan berminat. Nah ini
Jadi bagi perguruan tinggi peserta, kita akan sampai di sini. Ya, jadi mohon setelah ini, tolong hari ini dikumpulkan nama-namanya tadi, ya, dan kita mencoba kembali mengisikan lagi. Ya, coba balik lagi ke. Nah ini bisa nggak diisi nama-nama ini? Jadi kalau di hulu itu ya cenderung ahli-ahli promkes, ahli-ahli gizi masyarakat, ya, ahli-ahli misalnya apa reproductive health di situ bisa, ya. Kemudian yang di hilir itu cenderung pada para spesialis. Kalau yang di konsultan di perencanaan dan penganggaran itu cenderung pada kelompoknya mungkin health policy and management yang kerjaannya memang membuat perencanaan dan penganggaran. Kalau sistem rujukan dan surveillance mungkin juga epidemiologis di sana tempatnya. Ya, kalau rujukan itu bisa juga dengan para spesialis juga bisa bersama-sama dengan public health, ya. Nah ini, dan mungkin ada paket lainnya kalau misalnya kita perlu paket lainnya. Nah. Oke, gimana teman-teman dari perguruan tinggi lain? Sudah, oke. Kalau enggak nanti kita selesai sini aja. Sudah ya? Ya. Saya melaporkan bahwa sampai hari ini perguruan tinggi yang sudah memasukkan nama-nama dan kompetensi dari masing anggotanya baru 5, yaitu 1 dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kedua dari FKM Universitas Mula Warman, yang ketiga dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, 4 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan yang kelima dari Undana. Sedangkan 2 universitas belum sudah memasukkan nama tapi belum memasukkan kompetensi dari masing-masing anggotanya, yaitu FKM Unhas dan Fakultas Kedokteran Unpati Ambon. Jadi sampai saat ini yang tercatat ada 7 kelompok dari perguruan tinggi lain dan 8 dengan UGM tentunya. Terima kasih. Ya, jadi memang kalau kita daftar jadi ada yang dari FKM, ya, dari FKM, ada yang dari Poltekkes juga, ya. Nah ini mungkin kita melihat ada sebagian yang tidak lengkap, ya, karena memang FKM itu tidak punya bagian klinis, ya. Tapi mungkin tidak sama dengan FK, ya, antara Mula Warman dengan FKM dan FK Mula Warman bisa kerjasama di sini. Antara FKM kalau FK Unpad sama dan UGM, ya, itu ada bagian IKM dan ada bagian klinisnya, itu nggak masalah, ya. Jadi hari ini yang kita harapkan itu bisa nggak nama-nama itu dimasukkan ke paket-paket tadi, yang besok pagi jam 9 sampai jam 10 akan dibahas oleh Bu Zainab, ya, mengenai bagaimana program berikutnya untuk persiapan pertemuan minggu depan, ya. Karena minggu depan kalau memang sudah seperti itu mungkin kita akan membahas per paket, ya, mulai per paket, dan nanti pada minggu kelima sudah lebih spesifik lagi itu untuk investasi, untuk perencanaan berbasis bukti, dan ada paket klinis dan sebagainya. Oke, jadi ini memang yang paling lengkap dari mana nih? Oh, dari Unpad, ya. Unpad, ya, lengkap sekali. Ada SPOG 11 orang, ya. Ya. SPUG, SPA juga ada, ya? SPA? Belum ada SPA. Ya, belum, ya. Mana juga Unhas juga masih kesulitan cari SPA nih. Jadi SPA tadi ada ahlinya, ya, tapi mungkin belum begitu giat, ya. Nah, kalau di Opsin banyak memang, lihat di Opsin. Oke, ada komentar lagi sebelum kita persilahkan para mitra di luar UGM untuk diskusi sendiri mengenai pengelompokan, dan besok pagi jam 9, ya, kita akan WIB, kita akan diskusikan mengenai nama-nama dan persiapan untuk minggu depan, ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih para peneliti dari fakultas lain. Kita ketemu lagi besok jam 9 dengan Bu Zainab dan teman-teman, ya.